Silakan Pak Marton, tapi jangan lama-lama ya. Jangan berceramah. Nyanda berceramah ini. Inilah kita konsekuensi daripada aturan. Yang bukan jabatan adalah bukan anggota MP, bukan anggota MS. Yang bukan jabatan yaitu adalah anggota jemaat. Ini jabatan. Sewaktu-waktu kalau umpamanya ini tidak ada hal yang terjadi ini, wakil ketua boleh naik ketua kan? Kalau ini lagi terjadi bisa ini lagi naik jabatan. Jadi apa salahnya kalau kita tegakkan aturan baru kita tetapkan sudah dilanggar. Kemarin kan saya sudah bilang, apakah kita siap menerima aturan ini? Kan? Begini aja, Pak Haniko, dia sudah mengirimkan pernyataan dia bersedia karena tidak ada orang kita. Jadi begini Pak, ini bahaya ya. Yang lain tadi mau mencalonkan karena dia tidak ada, dibatalkan. Iya. Sekarang ada lagi. Sekarang ada orang lagi. Pak. Sekarang mau pilih mana? Nah, ada mau orang pilih mana? Kita tidak cukup orang atau bagaimana? Nah, yang tadi itu anggota ini kan? Iya. Coba siapa yang bersedia anggota? Yang sekretaris justru yang mau yang kan Pak Amiruddin mengundurkan diri. Harusnya awalnya bersedia, tapi karena sekarang siapa sekretaris? Coba siapa? Sekretaris sudah. Oh siapa? Oh sekretaris sudah ada. Oh anggota, oke. Anggota. Nah sekarang cari satu. Anggota siapa? Ada nggak di ruangan sini? Ada. Cuci tangan di belakang. Silakan Pak, itu Eren. Jangan main-main kita lah. Malam Ya, tidak lama. Semangat pagi. Ayahanda pimpinan sidang. Saya kira kita tetap menganut asas musyawarah mufakat karena ini kita keterbatasan personalia untuk MP. Usul konkret saya di musyawarah mufakat saja, mulai dari ketua sampai anggota yang ketiga itu. Contoh, ketua kan sudah ada Pak Harol, bisa saja Pak Marton kita musyawarah mufakat untuk wakil. Sekretaris kan sudah ada, bendahara sudah, dan seterusnya. Sekira itu saja. Makasih. Pak Penatua Erens Ananda, tadi Anda dibilang itu sudah tadi. Jadi kita sudah sepakat ketua yang terpilih itu ketua, nomor 2-nya jadi wakil ketua. Sekretaris sudah ada. Sekarang ini anggota. Sudah ada yang siap tapi diprotes lagi karena katanya rangkap jabatan kontradiktif, yang sebenarnya itu menurut saya tidak kontradiktif karena di sini adalah rangkap jabatan pada tingkat kepengurusan. Pengurus itu kan berarti MJ, MW, MS kan begitu. Bukan pendeta. Khusus untuk ketua MP memang dia tidak boleh jadi pendeta jemaat. Ya kan? Sudah itu sebenarnya. Tapi itu sudah jadi menyurutkan semangat pendeta Amiruddin Wasugai. Ya kan? Dan akhirnya kita jadi kita musyawarah mufakat ya. Kita musyawarah mufakat ya. Kita tidak ada orang dua sekarang karena Pak Amiruddin mengundurkan diri. Ada 2 yang bersedia. Nah, saya tawarkan, mereka tidak ada di sini. Ya. Iya, tapi kita tidak ada orang sekarang, Pak. Ya. Sekarang kita tidak ada orang, karena itu saya tawarkan lagi ke floor. Karena kan musyawarah mufakat. Ya, ada 2. Pendeta Tony Haniko. Tiga saja? Cuma 3 anggotanya Pak. Cuma ada ketua, wakil ketua, sekretaris. Cuma 3. Sekarang saya tanya, itu menyalahi aturan nggak? Ya bagaimana?
berarti kita akan jawab ini barang. Iya, tapi sekarang cuma ada yang bersedia dan ada sekarang ini cuma 3 orang. Itu Pak Malton, ya, yaitu Pak Malton sendiri, Pendeta Harold, dan Pak Henry. Cuma 3 ini. Rasanya cukup mereka 3. Sekarang saya tanya kepada kita sekalian, apakah sidang ini, ya, benar menurut aturan kalau kita hanya mensahkan malam ini 3 orang? Tidak. Silakan. Salah. Karena menurut aturan harus 5. Aturan 5. Saya setuju, tapi pakai wakil ketua. Ketua, Nah, ketua tolong pikirkan jalan keluarnya, jangan cuma kami. Silakan. saya usul dari 3 ini tidak pakai wakil ketua, jadi ketua, sekretaris, anggota. Ya harus ikut struktur yang di peraturan. Di peraturan mengharuskan 5. Nah sekarang saya tanya, melanggar aturan nggak? Cuma 3. Sama itu dengan MS. Boleh nggak kita pilih cuma 3? Itu kan sama. Ini setara ini. Nah sekarang tolong kasih solusi. Solusinya tinggal meminta supaya masuk di kepengurusan. Kita sudah minta, tidak ada di sini. Ada 1 Haniko sudah bersedia, baru 4 kalau kita terima Haniko. Jangan cuma protes kemudian nggak pikirkan jalan keluar. Silakan, tolong. Ya, jadi begini, kan kita sudah punya sekian opsi, ada 3 atau 4, ya. Semua opsi itu ternyata tidak bisa, ya kan? Tapi kadar-kadar kesalahan atau pelanggaran atau yang lain dari opsi itu ada berbeda-beda. Ada opsi yang paling bisa kita diterima. Artinya opsi itu bisa menyelesaikan masalah malam kalau kita sampai pagi. Jadi kita pilih aja, misalnya cuma 3, ya 3 aja dulu misalnya. Nanti kalau bisa dilanjutkan lagi, ya kita tambah, ya. Tapi kalau bertahan begini, kita ini saling menyandra. Tahu nggak sandra? Sandra itu ditaruh di itu terus ditahan-tahan. Ada digasak. Oke. Jadi itu maksudnya. Jadi kita bereskan saja. Oke, saya jangan lama-lama. supaya kalem, jangan apa ya. Pak Sigit bilang sopi samku suara. Ya. Oke. Sudah Dr. Henry. Tinggal ketua dan wakil ketua, berarti kita hanya akan memilih ketua saja. Ya kan? Terpilih ketua, sudah jelas siapa wakil ketuanya. Jadi cuma 2 nama yang sekarang ada. Jadi Anda hanya nanti menulis 1 nama di kertas. 1 nama itu dialah ketua. Ya. Nah, yang suaranya kurang wakil ketua. Jadi lebih simpel. Oke? Oke. Kalau begitu saya ya sekretaris Dr. Hendy sudah ya. Kemudian anggota 2 orang, Pak Alexi Wonte dan Pendeta Tony Haniko. Oke, sudah 3. Ketua. Nah, sekarang ketua dan wakil kita pilih dan hanya memilih ketua saja. Yang terpilih, yang tidak terpilih sebagai ketua sebagai wakil ketua. Oke? Silakan dibagi. Bagi kertas. Oke, silakan tulis nama saja. Tulis 1 nama saja. Bagi-bagi dulu. Silakan dibagi. Kita pakai absen tadi ya. Absen tadi. Silakan dibagi. Satu nama. Mas, sebentar. Tadi siapa yang sudah kasih? Belum. Saya. Ya. Sekarang begini ya, jangan dari mana-mana. Begini, tolong siapkan kertasnya. Dia berjalan. Satu nama saja. Dia akan kembali. Cuma ketua, cuma 1. Kesana jangan kembali. Itu saja. Langsung tulis. Cuma 1. Oke. Cuma 1.
yang benar-benar di sini nih ya. Akhirnya dapat ibu. Kita kemana? 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 Minta kertas kemana? Ini baru 5. Baru 5 pengurus. Minimal kan 5. Udah kesini dulu. Ikut mulai 1 jam. Oke. Langsung kotak suara dijalankan. Cuma 1 nama sekarang. Tolong juga saya mempersiapkan kotaknya jadi kasih besar. Oke, kotak suara. Oke, masuk. Satu tuntas dong. Lihat ya kita bersiap. Tapi Terima kasih. Oke. Kalau bicara ini akan terhormat. Aduh. Pekerjaan terhormat. Maaf. Sah. Strukturnya tadi kalian harus bikin 3. Ternyata orang sedikit kok. Terlalu banyak 7. Susah. ya, banyak. Oke. Oh, saya belum ya. Oh ya, Pak. Oke, tolong pansel dan para saksi Bawaslu, Panwaslu. Oke, sesuai dengan daftar hadir tadi 59 surat suara. Ternyata 59. 59 tadi ya? Oh, begitu. Oke, nanti dihitung lagi. Mana mic? Pakai mic katanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56. Cuma ada 56 ya. 56 surat suara. Ada yang absen. Langsung, waktu sudah tengah malam. Siap? Manual?
Manual. Ada yang mau catat manual? Pak Ketua Pansel. Pak Ketua Pansel. Nggak mau catat manual? Semua mulai. Ya. Suara aku turunkan sedikit ya. Oke. Soalnya kedengaran. Silakan Pendeta James. Tolong. Ketua Pendeta Harold Sigar yang imut-imut. Sesuai dengan tulisan. Baca kalau itu yang itu jangan dibacain. Pendeta Penatua Malton. 3. Penatua Malton A. 4. Ketua Pendeta Harold 5. H. Sigar. 6. Ketua Penatua Malton A. 7. Penatua Malton Andalangi 8. Coba dibacain Pak. Harold Prabowo Sigar. 9. Pendeta Harold. 10. Pendeta Harold. 11. Pendeta Harold yang baik hati. 12. Malton A. Jangan lupa traktir. 13. Ketua Harold Sigar. 14. Ketua Pendeta Harold S. 15. Ketua PNT Malton Andalangi. 16. Malton Andalangi. 17. Ketua Pendeta Harold S. Saudara RI 1. 18. Ketua oh ini Penatua Malton. 19. Pendeta Harold Sigar the best. 20. Malton A. 21. Ketua Malton. 22. Pendeta Harold. 23. Pendeta Harold. 24. Ketua Harold Sigar. 25. Pendeta Harold Sigar dan Ibu Ella. Pendeta Harold Sigar. Biar sholat marja senyum sedikit. Oh ada ini. Ketua Malton. Ketua Malton. Ketua Penatua Malton top and keren. Ketua MP Pendeta Harold S. Pak Jaitan sama Pak Tito. Ketua Malton A. Yes. Malton Andalangi. Malton A. Ketua. M. Andalangi. Pendeta Harold Ku. Harold Sigar. Tunggu. Ketua Harold S. Pendeta Harold, Ketua. Pak Malton Andalangi. Harold Sigar. Ket Malton A. Penatua Malton Andalangi. Penatua Malton Andalangi. Malton Andalangi. M. Andalangi. Harold Sigar. Ketua Pak Malton.
M. Andalangi. Ketua Om Harold. Pendeta Harold S. Ketua. Harold D. Sigar. Ketua MP Pendeta Harold Sigar. Pendeta Harold. Ketua Harold Sigar Sayangku Keluarga Prabowo. H. Sigar. Oke, habis. Terakhir Penatua Malton. Habis Selesai. terbaca. Ya. Sudah? 26 dan 30. Dar. Padar. Oke, baik. Jadi untuk majelis pengawas, Pendeta Rosigar memperoleh suara sebanyak 30 suara dan Penatua Malton Andalangi meraih suara 26 suara. Dengan demikian, Ketua Majelis Pengawas terpilih Pendeta Harold Sigar. Wakil Ketua Majelis Pengawas terpilih Penatua Malton Andalangi. Sekretaris Penatua Henry Turangan. Dan anggota Pendeta Tony Hadiko dan Penatua Alexander Wonte. Baik, itulah majelis pengawas kita untuk periode 2024-2028. Masih ada satu lagi, tapi saya berharap ini, sudah, nggak usah lagi ya, kita akan mengusulkan dan sekaligus menetapkan majelis kehormatan. Ya, majelis kehormatan ini merupakan satu lembaga baru yang adalah hasil dari anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang sudah kita tetapkan. Saya berharap kesabaran kita semua. Baik, saya tampung dulu karena ini saya akan tanya ke panitia pengarah dan panitia pelaksana dulu. Bagaimana? Panitia pelaksana, kira-kira kita besok bisa menggunakan ruangan ini sampai jam berapa? Usul dari Penatua Deki Mawiru. Malam ini aja. Ini sampai jam Ya, 12 kita besok. baik, setengah suara. Peserta EUSP yang saya hormati, yang saya kasihi, dari panitia mengatakan bahwa karena memang orang sudah waktu bisa check out, dan ada opsi yang kedua adalah orang besok mau lakukan kunjungan di tempat Ada lagi yang jemaat persiapan mau pulang. di tempat kita. Ada juga pada mau pulang. Iya, kita pulang. Selesaikan malam ini. Jadi kalau mau malam ini aja. Sekarang Oke. ya, jadi harus selesai malam ini. Oke, sudah. Semua harus selesai Biar malam sampai ini. pagi. Dan sudah hampir selesai. Kita sepakat sudah ya, malam ini yang selesaikan ya. Oke. Lanjutkan. Kami usulkan 5 orang. Ketua Pendeta Tamarol, Sekretaris Pendeta Panjaitan, anggota 3 orang. Pak Posangi sudah bersedia, ya. Jadi Posangi anggota, kemudian anggota kedua Pendeta Sambur, yang ketiga Pak Darurat Ponglapa. Ya.
Jadi, ya, Oke, sudah dibacakan usulannya. Sekarang menetap ulang. ya. Ketua adalah Pendeta Tamarol, Sekretaris Pendeta Panjaitan, anggota ada 3 orang, Pendeta Sambur, Pak Posangi, dan Pak Penatua Ponglaba. Kita setuju semuanya? Setuju. Nah, sekarang pelantikan. Nah, tolong disiapkan untuk pelantikan. Panitia pengarah, tolong siapkan untuk pelantikan. Oh ya. Baik, mari sekarang posisi kita tetap begini. Sebelum kita pelantikan, tolong dibacakan dulu Pak Pendeta Riki, baca semua tab. Sementara disiapkan, baca semua tab. Ada di mana itu? Ambil dong. Ya. Baik, kita mulai dari ketetapan 1. Ketetapan 1, keputusan Sidang Umum Presbiter ke-17 Gereja Alkitab Anugerah nomor 1 / tahun 2024 tentang tata tertib Sidang Umum Presbiter 17 Gereja Alkitab Anugerah tahun 2024. Dengan rahmat Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja, Sidang Umum Presbiter ke-17 tahun 2024 yang diselenggarakan di Rantepao, Toraja, Sulawesi Selatan dengan ini menimbang 1 dan seterusnya, mengingat 1 dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan tata tertib Sidang Umum Presbiter 17 Gereja Alkitab Anugerah tahun 2024, tata tertib terlampir. Ketetapan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini. Ditetapkan di Rantepao pada tanggal 29 Oktober 2024, Panitia Pengarah Pendeta Dr. Hence Mandola, Magister Teologi, Ketua. Ketetapan 2. Keputusan Sidang Umum Presbiter 17 Gereja Alkitab Anugerah nomor 2 tahun 2024 tentang agenda Sidang Umum Presbiter 17 Gereja Alkitab Anugerah tahun 2024. Dengan rahmat Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja, Sidang Umum Presbiter 17 tahun 2024 yang diselenggarakan di Rantepao, Tanah Toraja dengan ini menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan agenda Sidang Umum Presbiter 17 Gereja Alkitab Anugerah tahun 2024, agenda terlampir. Ketetapan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam ketetapan ini. Ditetapkan di Rantepao pada tanggal 29 Oktober 2024, Pengarah Pendeta Dr. Hence Mandola, Magister Teologi. Kabupaten Toraja Utara ya. Oh iya. Ketetapan 3. Keputusan Sidang Umum Presbiter 17 Gereja Alkitab Anugerah nomor 3 tahun 2024 tentang pimpinan Sidang Umum Presbiter 17 Gereja Alkitab Anugerah tahun 2024. Dengan rahmat Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja, Sidang Umum Presbiter 17 tahun 2024 yang diselenggarakan di Rantepao, Toraja Utara, Sulawesi Tengah dengan ini, Sulawesi Selatan dengan ini menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan pemimpin Sidang Umum Presbiter 17 Gereja Alkitab Anugerah tahun 2024 sebagai berikut. Ya, dan seterusnya. Ketetapan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam ketetapan ini. Ditetapkan di Toraja Utara pada tanggal 29 Oktober 2024, Panitia Pengarah Pendeta Dr. Hence Mandola,
Magister Teologi Ketua. Ketetapan 4. Keputusan Sidang Raya 17 Sidang Umum Presbiter 17 Gereja Alkitab Anugerah nomor 4 tahun 2024 tentang laporan pertanggungjawaban Majelis Sinode periode 2020-2024 dengan rahmat Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja. Sidang Umum Presbiter 17 tahun 2024 yang diselenggarakan di Tanah Toraja, di Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan dengan ini: menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan: 1. Menerima laporan pertanggungjawaban Majelis Sinode Gereja Alkitab Anugerah periode 2020-2024 dengan catatan sebagaimana dipaparkan di dalam sidang ini dan disepakati oleh seluruh peserta sidang sebagaimana terlampir. 2. Catatan penerimaan laporan ini mencakup rekomendasi dan perbaikan yang perlu dilaksanakan oleh Majelis Sinode dalam periode kepemimpinan selanjutnya untuk meningkatkan efektivitas pelayanan. 3. Mewajibkan Majelis Sinode periode berikutnya untuk memperhatikan catatan dan rekomendasi yang diberikan oleh peserta sidang guna perbaikan pelayanan dan tata kelola gereja. 4. Menyatakan bahwa laporan pertanggungjawaban Majelis Sinode periode 2020-2024 ini sah dan diterima sebagai laporan resmi atas pelayanan dan tanggung jawab yang telah dijalankan selama periode tersebut. Ketetapan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam ketetapan ini. Ditetapkan di Toraja Utara pada tanggal 29 Oktober 2024, pemimpin sidang, dan seterusnya. Ketetapan 5. Keputusan Sidang Umum Presbiter 17 Gereja Alkitab Anugerah nomor 5 tahun 2024 tentang analisis potensi jemaat dan upah pekerja Gereja Alkitab Anugerah. Dengan rahmat Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja, Sidang Umum Presbiter 17 tahun 2024 yang diselenggarakan di Rantepao, Toraja Utara, Sulawesi Selatan dengan ini: menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan: 1. Menerima dan mengesahkan hasil analisis potensi jemaat dan upah pekerja gereja yang telah disusun oleh tim terkait sebagaimana terlampir. 2. Mengimplementasikan hasil analisis potensi jemaat guna mendukung kebutuhan pelayanan gereja. 3. Menetapkan skema upah baru bagi pekerja gereja sesuai dengan rekomendasi hasil analisis dengan ketentuan bahwa upah ini akan disesuaikan berdasarkan kondisi ekonomi. 4. Mewajibkan seluruh Majelis Sinode Gereja Alkitab Anugerah untuk mensosialisasikan keputusan ini kepada jemaat dan memastikan pelaksanaan peningkatan upah serta pengelolaan potensi jemaat berjalan dengan baik. 5. Dengan ditetapkannya aturan ini, maka keputusan sebelumnya terkait upah pekerja gereja yang tidak sesuai dengan ketentuan yang baru dinyatakan tidak berlaku. Ketetapan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini. Ditetapkan di Toraja Utara pada tanggal 30 Oktober 2024, pimpinan sidang, dan seterusnya. Ketetapan 6. Keputusan Sidang Umum Presbiter 17 Gereja Alkitab Anugerah nomor 6 tahun 2024 tentang revisi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Gereja Alkitab Anugerah. Dengan rahmat Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja, Sidang Umum Presbiter 17 tahun 2024 yang diselenggarakan di Rantepao, Toraja Utara, Sulawesi Selatan dengan ini: menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan: 1. Menyetujui dan menetapkan revisi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Gereja Alkitab Anugerah sebagaimana terlampir. 2. Anggaran dasar anggaran rumah tangga yang telah direvisi ini berlaku efektif
sejak tanggal ditetapkan dalam sidang umum ini dan wajib ditaati oleh seluruh jemaat, pengurus dan pelayan Gereja Alkitab Anugerah. 3. Dengan ditetapkannya peraturan ini, maka anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang lama dinyatakan tidak berlaku dan tidak digunakan lagi sebagai pedoman organisasi gereja. 4. Mewajibkan Majelis Sinode GAA untuk melakukan sosialisasi kepada jemaat dan memastikan penerapan anggaran dasar anggaran rumah tangga yang baru ini berjalan dengan baik dan benar. Ketentuan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalam ketetapan ini. Ditetapkan di Toraja Utara pada tanggal 31 Oktober 2024, pimpinan sidang dan seterusnya. Ketetapan 7. Keputusan Sidang Raya 17 Keputusan Sidang Umum Presbiter 17 Gereja Alkitab Anugerah nomor 7 tahun 2024 tentang penugasan tim revisi anggaran dasar gereja, anggaran rumah tangga Gereja Alkitab Anugerah. Dengan rahmat Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja, Sidang Umum Presbiter 17 tahun 2024 yang diselenggarakan di Rantepao, Toraja Utara, Sulawesi Selatan dengan ini menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan menetapkan. 1. Memberikan mandat kepada tim revisi anggaran dasar anggaran rumah tangga Gereja Alkitab Anugerah untuk melanjutkan tugas penyusunan tata gereja sesuai dengan nilai-nilai gereja dan prinsip pelayanan Gereja Alkitab Anugerah. 2. Tim revisi diinstruksikan untuk menyampaikan laporan perkembangan dan draft tata gereja kepada Majelis Sinode. 3. Menetapkan waktu pelaksanaan tugas penyusunan tata gereja oleh tim revisi selama 6 bulan sejak tanggal ditetapkan ini. Sejak ketetapan ini ditetapkan, tim diwajibkan menyampaikan laporan perkembangan dan draft tata gereja dalam rapat khusus Gereja Alkitab Anugerah untuk ditinjau dan disetujui. Ketetapan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam ketetapan ini. Ditetapkan di Rantepao, Toraja Utara pada tanggal 31 Oktober 2024, pimpinan sidang dan seterusnya. Ketetapan 8. Keputusan Sidang Raya Sidang Umum Presbiter Gereja Alkitab Anugerah nomor 8 tahun 2024 tentang program kerja Gereja Alkitab Anugerah. Dengan rahmat Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja, Sidang Umum Presbiter 17 tahun 2024 yang diselenggarakan di Rantepao, Toraja Utara, Sulawesi Selatan dengan ini menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan menetapkan. 1. Menetapkan program kerja Gereja Alkitab Anugerah untuk periode 2020-2024 sebagaimana terlampir sebagai panduan bagi seluruh kegiatan pelayanan gereja selama periode tersebut. 2. Ketetapan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam ketetapan ini. Ditetapkan di Toraja Utara pada tanggal 31 Oktober 2024, pimpinan sidang dan seterusnya. Ketetapan 9. Keputusan Sidang Umum Presbiter 17 Gereja Alkitab Anugerah nomor 9 tahun 2024 tentang komposisi personalia Majelis Sinode Gereja Alkitab Anugerah periode 2024-2028. Dengan rahmat Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja, Sidang Raya 17 tahun 2024 yang diselenggarakan di Rantepao, Toraja Utara dengan ini menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan menetapkan. Wah, ini maaf belum terisi.
komposisi personalia Majelis Sinode Gereja Alkitab Anugerah untuk periode 2024-2028 adalah sebagai berikut. Memutuskan menetapkan satu, komposisi personalia Majelis Sinode Gereja Alkitab Anugerah untuk periode 2024-2028 adalah sebagai berikut. Ketua Majelis Sinode Pendeta Nelson Gottlieb, Wakil Ketua Majelis Sinode Pendeta Sigit Widodo, Pendeta James Landele, dan Pendeta Hence Mandolang. Sekretaris Majelis Sinode Penatua Ray Akai, Bendahara Majelis Sinode Penatua Tonglo Pasau, Anggota Majelis Sinode Pendeta Agus Maruritua Marpau. 2. Komposisi personil Majelis Sinode ini berlaku untuk periode 2024-2028 sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Gereja Alkitab Anugerah. 3. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata dapat kekeliruan di dalam ketetapan ini. Ketetapan 9. Keputusan Sidang Umum Presbiter ke-17 Gereja Alkitab Anugerah nomor 9 tahun 2024 tentang komposisi personalia Majelis Pengawas Gereja Alkitab Anugerah periode 2024-2028. Dengan rahmat Tuhan Yesus Kepala Gereja, Sidang Umum Presbiter ke-17 tahun 2024 yang diselenggarakan di Rantepau, Kabupaten Toraja Utara dengan ini: menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan komposisi personalia Majelis Pengawas Gereja Alkitab Anugerah periode 2024-2028 sebagaimana terlampir. Komposisi personal Majelis Pengawas Gereja Alkitab Anugerah untuk periode 2024-2028 adalah sebagai berikut. Ketua Majelis Pengawas Pendeta Harul Sigar, Wakil Ketua Majelis Pengawas Penatua Malton Andalangi, Sekretaris Majelis Pengawas Penatua Henry Turangan, Anggota Majelis Pengawas Penatua Alexander Wonte, Anggota Majelis Pengawas Pendeta Tony Haniko. Komposisi personal Majelis Pengawas ini berlaku untuk periode 2024-2028 sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga Gereja Alkitab Anugerah. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan ditinjau kembali apabila kemudian hari terdapat kekeliruan di dalam ketetapan ini. Ditetapkan di Rantepau, Toraja Utara pada tanggal 31 Oktober 2024, pimpinan sidang. Keputusan ke-11, keputusan Sidang Umum Presbiter. Keputusan Sidang Umum Presbiter ke-17 Gereja Alkitab Anugerah nomor 11 tahun 2024 tentang komposisi Majelis Kehormatan Gereja Alkitab Anugerah periode 2024-2028. Dengan rahmat Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja, Sidang Umum Presbiter ke-17 tahun 2024 yang diselenggarakan di Rantepau, Kabupaten Toraja Utara dengan ini: menimbang, satu dan seterusnya, mengingat, satu dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. 1. Komposisi Majelis Kehormatan Gereja Alkitab Anugerah periode 2024-2028 adalah sebagai berikut. Ketua Majelis Kehormatan Pendeta Dr. Franz Tamarol, Wakil tidak ada ya? Oke. Komposisi Majelis Kehormatan Gereja Alkitab Anugerah adalah sebagai berikut. Ketua Majelis Kehormatan Pendeta Dr. Franz Tamarol, Wakil Ketua Majelis Kehormatan Pendeta Pit Hein Sambur, Sekretaris Majelis Kehormatan Pendeta Mangarana Panjaitan, Anggota Majelis Kehormatan Penatua Darurat Penglaba, dan anggota Majelis Kehormatan 2 Profesor Dr. Jimmy Posangi. 2. Majelis Kehormatan bertanggung jawab untuk
menjaga agar setiap tindakan, keputusan, dan kebijakan dalam organisasi tetap mencerminkan prinsip Alkitabiah untuk memastikan bahwa esensi gereja tetap terjaga. 2. Meninjau, mengarahkan dan mengawasi kebijakan serta keputusan Majelis Sinode dan Majelis Pengawas. Dalam menjalankan fungsinya, Dewan Majelis Kehormatan memberikan konsultasi terkait hasil operasional dan strategis di seluruh organisasi. Ketiga, ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalam ketetapan ini. Ditetapkan di Rantepau, Toraja Utara pada tanggal 31 Oktober 2024, pimpinan sidang. Nah, para peserta sidang yang saya hormati, dengan kita telah mendengarkan, dibacakan kepada kita sekalian ketetapan-ketetapan yang berjumlah 11 ketetapan ini, maka keseluruhan dari sidang-sidang yang telah kita lampaui dalam Sidang Umum Presbiter ke-17 tahun 2024 ini dinyatakan selesai, ya, berakhir. Nah, dengan demikian saya menutup seluruh sidang-sidang dalam Sidang Umum Presbiter ke-17 Sidang Umum Presbiter ke-17 tahun 2024 Gereja Alkitab Anugerah. Sekarang saudara-saudara, sekarang kita akan memasuki pelantikan Majelis Sinode, Majelis Pengawas, dan Majelis Kehormatan. Dan untuk itu kami mohon kesediaan dari Direktur dari pihak TCM, ya, dari pihak TCM. Dalam hal ini Pendeta Ben Anderson. Saya persilakan. Nah, mohon saudara-saudara Majelis Sinode yang ada pada saat ini yang terpilih, Majelis Pengawas yang terpilih, Majelis Kehormatan yang telah terpilih atau telah diajukan dan telah ditetapkan untuk mengambil tempat di depan, dan akan pelantikan ini akan dilakukan dengan doa oleh Pendeta Benjamin Anderson. Translate for me. Okay. Do we have two microphones? It's very quiet. Yuk, translate ini yang pakai mikrofon. Oh ya. Oh ya, kita tanda tangan ya. Sebentar, Pak Riki. Facing this side. Yang terhormat. Jadi Oke, silakan. Majelis Sinode, Majelis Pengawas. Sebelah kiri. Majelis Pengawas silakan selanjutnya. Dan Majelis Sinode di baris ketiga. And I think you are one of them too, aren't you? Ya, this is. So, Pastor Genesis will translate. Oh, you want Pastor Pengawas? Ada Majelis Pengawas. Dari mana Gilbert? Mana Gilbert? Ini. Mau diteruskan ini. Okay, thank you. Are you ready? Okay, thank you. We have three boards here of Gereja Alkitab Anugerah. We have the synod, which is, are you the ones? Let's see, who's on the synod? Synod is there, and then we have the board of trustees or control board.
Yeah, and then we have the honorary board of elders, I understand also. And so these are our leaders for the next, is it 4 years? Ini pemimpin kita untuk 4 tahun. And so we have all worked very hard at the Sidang Raya to appoint these men as our leaders. Kita bekerja keras untuk menunjuk atau memilih We honor them, we trust them, menghormati dan juga mempercayai mereka. and we are ready to obey them. Dan kita juga siap untuk taat kepada mereka. And we want to thank you men for being willing to be leaders of Gereja Alkitab. Terima kasih juga kepada Bapak yang sudah bersedia untuk menjadi pemimpin di gereja kita. This is a very serious responsibility. Ini adalah tanggung jawab yang sangat serius. An organization is only as strong as its leaders. Organisasi akan kuat sama seperti jika ketuanya kuat. Weak leaders, weak organization. Pemimpin yang lemah dan menghasilkan organisasi. Strong leaders, strong organization. Pemimpin yang kuat menghasilkan organisasi. And we will be praying for you to be strong in Jesus Christ. Kita akan mendoakan pemimpin ini untuk menjadi kuat dalam Kristus Yesus. In leadership, I always say there's 2 essential characteristics. Di dalam kepemimpinan ada 2 karakteristik yang esensial. You must be men of integrity. Men of integrity. Harus menjadi orang yang berintegritas. You must be who you say you are. Harus menjadi orang yang melakukan apa yang You are standing here as men of God. Bapak berdiri di sini sebagai. Will you act as men of God? Maukah Bapak menjadi? Will you speak as men of God? Maukah berbicara seperti? Will you honor God with your decisions and your lives? Maukah kita menghormati Allah? You must have integrity. Kita harus punya integritas. Can we trust you? Bisakah kami mempercayai Bapak? If you have integrity, we will trust you. Bapak punya integritas, kami akan percaya. Secondly, you must have courage. Kedua, harus punya keberanian. You cannot lead if you are afraid. Tidak bisa memimpin kalau penakut. Fearful men do not make leaders. Orang-orang penakut tidak akan. Orang-orang tanpa takut. You must have the courage to stand strong for Gereja Alkitab Anugerah. Harus punya keberanian untuk berdiri kuat For the grace doctrine which we believe. Untuk doktrin anugerah yang kita percaya. You must make decisions that are sometimes risky. Harus membuat keputusan yang kadang-kadang berbahaya. To push Gereja Alkitab Anugerah to the next level. Untuk mendorong dia ke level selanjutnya. So we need you to be courageous men. Kami perlu bapak-bapak untuk menjadi berani. And the rest of us, we will want to follow you. Dan sisanya kami akan mengikuti bapak-bapak. Because of your courage. Karena keberanian bapak-bapak. Now the commissioning of leaders, it has examples in the Bible. Dan contoh kepemimpinan ada dalam Alkitab. And I just want to look at a couple of verses. Hanya ada 2 ayat. Titus 1:5. Titus 1:5. Apostle Paul says to Titus, Paulus berkata kepada Titus, the reason I left you in Crete was that you might put in order what was left unfinished and appoint elders in every town as I directed you. Telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota seperti yang telah dipesankan kepada. God chose Paul. Allah memilih Paulus. Paul chose Timothy. Paulus memilih And Timotius. Paul chose Titus. Dan juga memilih Titus. And then Titus was to appoint elders in all the towns of Crete. Dan Titus memilih para penatua di kota Kreta. Appointing elders is a godly principle. Memilih penatua atau pemimpin adalah prinsip yang God uses godly men to lead the church. Allah memilih bapak-bapak untuk memimpin gereja. And of course, to the very beginning of the body of Christ, Dan juga dari awal tubuh Kristus, gereja tubuh Kristus. we look at Acts 13, Kita melihat Kisah Rasul 13 verse 2 and 3. ayat 2 dan juga ayat 3. While these are the elders of the church, while they were worshiping the Lord and fasting, the Holy Spirit said, set apart for me Barnabas and Saul for the work to which I have called them. Acts 13. Ya. Pada suatu hari ketika mereka beribadah akan puasa berkata Paulus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasa dan berdoalah mereka dan setelah melakukan tangan ke atas kedua orang itu mereka membiarkan keduanya pergi. So after they had
fasted and prayed, they placed their hands on them and sent them off. Jadi setelah mereka berpuasa dan berdoa, diletakkan tangan kemudian mereka pergi. This is the beginning of Paul's Gentile mission. Ini adalah misi pertama Paulus kepada bangsa-bangsa lain. And the dispensation of grace is for us Gentiles. Dan dispensasi anugerah adalah untuk kita, orang-orang di luar Yahudi. How did it begin? Bagaimana itu dimulai? It began with the elders of the church in Antioch placing hands on Paul, Saul, and Barnabas. Itu dimulai dari penatua di Antioquia yang meletakkan tangan kepada Paulus And dan Barnabas. sending them out to do their work. Dan mengutus mereka untuk melakukan pekerjaan. The Holy Spirit worked through the leaders. Holy Spirit, Roh Kudus bekerja melalui. And then the leaders put their hands on those who would go to do the Gentile mission. Dan para penatua mengutus juga orang-orang untuk pergi kepada bangsa-bangsa. And so we still do that today because Apostle Paul showed us the way. Sampai sekarang kita masih melakukan itu karena Paulus menunjukkan kepada kita. And so today it's my honor to commission you Dan ini adalah kehormatan bagi saya untuk mengutus Bapak. by the request of the leadership team of the Sidang Raya Sesuai dengan permintaan dari pemimpin sidang and by my own years of experience and education as a missionary for 40 years. juga pengalaman serta pengetahuan bertahun-tahun sebagai misionari. And also by my position as the International Director of Things to Come Mission. Juga karena posisi saya sebagai Direktur Internasional di sini. I hereby commission you. Dan saya mengutus. I can't put my hands on all of you, but I commission all of you Dan saya mengutus Bapak-bapak to the ministry which God has called you to do. pelayanan yang Allah sudah tentukan bagi kita semua. Let us pray. Mari berdoa. Our precious Heavenly Father, Bapa kami di surga, I pray that you will look down on these men who are standing here. kami berdoa Kau mendidik orang-orang yang ada di sana. These are the leaders of Gereja Alkitab Anugrah for the next 4 years. Mereka adalah pemimpin di gereja kita Anugerah untuk 4 tahun ke depan. We believe that, Lord, it is you, through your Holy Spirit, who has chosen these men. Kami percaya itu adalah Kau melalui Roh Kudus yang memilih mereka. Yes, you use the attendees of the Sidang Raya, Ya, Kau memakai momen sidang raya. but it is the Holy Spirit who has chosen them. Tapi Roh Kuduslah yang telah memilih mereka. We ask that your power will be upon them, Kami berdoa supaya kuasa-Mu boleh that they will have good health, dan kiranya Kau memberikan mereka they will have kesehatan, strength for the ministry, kekuatan dalam pelayanan, that they will have wisdom in their decisions. hikmat di dalam keputusan mereka. I pray they will not be proud men, Mereka tidak menjadi sombong, but that they will be servants of Jesus Christ tapi mereka menjadi pelayan dari Yesus Kristus and servants of the people of God. dan melayani umat Allah. I pray, Lord, they will stand against temptation, Kami berdoa supaya mereka kuat melawan pencobaan. that they will have a pure testimony Dan before mereka you, punya kesaksian yang murni di hadapan, that Satan will not be able to attack them. di mana setan tidak dapat menyerang mereka. I pray for their families, that they will have strong family relationships. Kami berdoa untuk keluarga mereka supaya mereka kuat. We know in ministry, sometimes we're away from our family, Di dalam pelayanan kami seringkali jauh dari keluarga. but I pray that you would keep them in their families encouraged by the ministry they are doing, Kami berdoa supaya keluarga mereka juga dikuatkan. Di dalam that pelayanan. their wives and their children will stand together with them in the ministry. Istri dan anak-anak mereka berdiri bersama-sama dalam pelayanan. I pray for the direction of Gereja Alkitab Anugrah. Kami berdoa untuk arah dari gereja mereka. These are the drivers of this church. Mereka adalah pemimpin dari gereja ini. These are the men who must have vision. Mereka adalah orang-orang yang harus punya These visi. are the men who must have courage. Mereka harus punya keberanian. These are the men who must take Gereja Alkitab Anugrah in the right direction. Mereka harus membawa dia ke arah yang benar. And I pray they will always look for your leading, Lord. Dan kami berdoa supaya mereka terus mencari apa yang mereka. So, Lord, these are your leaders. Dan Tuhan, inilah pemimpin. Yes, they have been chosen by the Sidang Raya. Ya, mereka sudah dipilih di sidang umum. But now we commit them to you, Lord. Jadi kami berkomitmen kepadamu. It is their relationship with you which will carry them forward. Biarlah hubungan mereka lah yang membuat mereka. Hubungan bersama dengan Tuhan lah yang membuat mereka maju. And I pray, Lord, that you will accept them as your leaders, Dan biarlah Engkau menerima mereka sebagai pemimpin-pemimpin. and that
you will use them to accomplish your will for Gereja Alkitab Bandung. Dan biarlah Kau memakai mereka untuk mengerjakan kehendak Dia. These are now your servants, Lord. Mereka adalah pelayan mereka. Take them and use them. Pakai mereka untuk I pray this in Jesus' name. berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Amen. Thank you. Anytime, Pastor Harold. Yeah. Nelson, again, God bless you. Yeah. Thank you. We're praying for you. Not great things. Small things. So thank you. These are your leaders, right? Yeah. Thank you, Pastor. Jangan tukar tangannya. Jangan sampai tangannya terpental. Selamat. Selamat. Ya. Mantap. Ya. Selamat mengawasi.
setia